Baiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus surau kita, kemudian para datuk sebagai pembina surau, Bapak Datuk Andi Datuk Maliputi Alam. Berikutnya ada guru kita yang hadir pada malam hari ini, Ustaz Taufik Rahman MA. Jadi mau mengerti ini ngaji, ya, karena mengaji di depan guru ya. Berikutnya ibu-ibu, bapak-bapak yang telah berkenan hadir di malam hari ini, jamaah surau Surau Asy-Syifa ya, SMA 2 Robatan. Berikutnya pemuda-pemudi, ya kalau dicari ramai ini ya pemuda-pemudinya yang telah hadir pada malam hari ini, dan istimewa buat anak-anak ustadz ya yang masih remaja, remaji tetapi bersemangat untuk meramaikan surau. Takbir! Allahu Akbar. Ini luar biasa. Kalau seperti ini surau ke masjid, insya Allah bangkit Islam Ustaz. Ya, tapi kalau tidak ada pemudanya, ya, jangan pernah berbicara bangkitnya Islam. Tidak ada, itu omong kosong semuanya. Tapi kalau seperti ini, ramai pemuda, pemudi, remaja, remaji, anak-anak, insya Allah Ta'ala ada harapan besar untuk bangkitnya Islam di akhir zaman. Mudah-mudahan nanti kita bisa merasakan nikmat tersebut. Kalau nanti tidak, generasi berikutnya akan merasakan. Bapak Ibu, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita mensyukuri nikmat Allah Taala, memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Malam hari ini telah masuk tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Ini bagi yang menganggap tanggalnya itu, tapi bagi yang lain bisa di hari ini tanggal 22 karena berbeda pandangan untuk awalnya itu. Jadi apapun yang terjadi pada hari ini, kita berkumpul di surau atau di mushola ini, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ini adalah atas nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, nikmat yang terhebat, nikmat yang paling luar biasa yang pernah kita terima selama hidup kita, itulah nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam diri kita. Beruntunglah anak-anak ustaz, para pemuda-pemudi, apalagi kita yang sudah tua-tua, masih dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memeluk agama Islam. Ini merupakan keuntungan luar biasa bagi kita. Harapannya bisa kita menjaga hidayah, bisa menjaga keislaman kita sampai nantinya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, akhir yang elok. Ya, jangan sampai nanti suul, ya, mati dalam keadaan jelek, ya, atau berbuat jelek mati. Nah, sama aja itu. Jadi mari kita syukurilah nikmat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan seluruh kita senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Allah Taala, ya, kenapa kita bisa berkumpul malam hari ini? Karena nikmat sehat yang Allah berikan. Bayangkan itu, ada hari ini saudara kita yang ditimpa musibah kayak Covid. Hari ini ada keluarga beliau yang meninggal dunia. Yaitu juga musibah bagi keluarga. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya kita juga akan ke sana semuanya. Tapi pada malam hari ini setidaknya
Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah berikan kita kesehatan sehingga kita menjadi fit, fresh, ya, memiliki kemampuan untuk hadir ke surau, ke masjid, ke mushola. Pertama jelas untuk mendirikan kewajiban kita sekaligus kebutuhan kita. Sholat 5 waktu sehari semalam. Barusan sholat apa kita lakukan? Sholat maghrib. Ya, jaminan yang jelas bagi mereka yang berjamaah itu lebih banyak pahalanya. Sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Siapapun yang sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian, baik itu di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Perbandingan pahalanya adalah 27 berbanding 1 menurut satu pendapat. Dan pendapat lain mengatakan ada juga 25 derajat. Nah, yang benar, yang penting sholat berjamaah pahalanya godang. Nah, siku godang bukan Ustaz? Godang. Boleh godang, ini sama itu. Iya, di kampung Muhammad di Batu Sangkar, Sungai Arab juga godang ya. Tapi kalau bahasa resminya adalah gadang. Tapi kita di sini godang saja. Berikutnya selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, anak-anak sekalian, pada malam hari ini ya kita akan mengisi waktu kita sampai waktu Isya, atau itu lebih sedikit dalam masalah ya, itu mencas ya, saling berbagi ya, dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr, dalam rangka mengingatkan sesama kita ya. Kalau tidak diingatkan susah juga kita. Jadi siapa yang mengingatkan umat? Ya, tentu ada para muballigh, para ustaz, para ulama, para kiai. Siapa yang mengingatkan para kiai, para ulama itu? Ya minimal sesama mereka juga saling mengingatkan. Makanya ada istilahnya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Tidak untuk mengajar, mendikte, tetapi dalam rangka mengingatkan, dalam rangka basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira, bahagia, memberikan kabar bertakut. Ya, kalau diberikan kabar bahagia, gembira, yang terbayang oleh kita adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin masuk surga? Semuanya ya, insyaallah taala. Iya. Ada yang ingin atau rindu dengan malaikat Malik, ada enggak? Ada. Anak-anak Ustaz rindu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik itu Malik, matanya tajam. Rindu dengan dia. Yang rindu dengan malaikat Ridwan, semua yang insyaallah taala ya, termasuk kita, termasuk guru kita Ustaz Taufik, termasuk Ustaz Datuk. Semua kita hari ini rindu dengan malaikat Ridwan. Kita doakan insyaallah taala siapapun yang hadir malam hari ini tanpa kecuali dan yang mendengarkan suara kita, Allah berikan nanti kesempatan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bahkan nanti kita masuk surga bahasa Musa berbondong-bondong. Baiklah Bapak Ibu, nah oke yang kaji ini lah. Nanti ada guru nak hilang konsepnya. Ya, ini Ustaz Taufik, ini guru kami ya, guru Datuk juga. Baik, setidaknya malam hari ini setelah dipikir inilah yang bagus kayaknya. Mudah-mudahan bisa menjadi sitawas dingin bagi kedua samu, termasuk keluarga kita, termasuk nanti yang menjadi pemimpin dan sebagainya. Ya, bermanfaat insyaallah. Dalam surah Toha ayat 123 dan 124, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Terjemahnya atau ahli bahasanya, maka jika datang kepadamu petunjuk dari Allah atau dariku kata Allah Ta'ala, lalu siapa saja mengikuti petunjuk tersebut, dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Jadi intinya siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, termasuk petunjuk Rasulullah,
Ya, dia pasti tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah cilatu. Seperti itu. Berikutnya yang berikutnya yang 104. Namun yang berpaling dari peringatanku, berarti tidak ikut dengan petunjuk Allah Ta'ala, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Aku itu bisa nanti berpikir, baru sampai rasulnya sempit hidup rasulnya, yang salah. Nanti kita inginkan. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi ini ada dua sisi manusia nanti yang ada di hari kiamat. Satu dia bahagia, beruntung. Satu lagi dia nanti tidak beruntung atau beruntung. Termasuk di dunia juga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dasar itu malam hari ini kok. Bahas supaya itu bisa hidup bahagia, hidup tenang, hidup senang, nyaman, hati senang. Anak-anak ini soleh-soleha, gampang diatur. Kemudian apa lagi? Suami kita suami yang baik, perhatian, suami yang soleh. Istri bagaimana? Istri soleha, istri juga mau diatur, patuh, luar biasa. Sebenarnya kata kuncinya kembalikan ke Al-Quran, termasuk ke sunnah ini. Kita berpegang teguh dengan apa yang telah Allah titipkan kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala telah memberikan pedoman hidup yang luar biasa untuk umat Islam. Namanya adalah Al-Quran, yang merupakan kitab suci kita yang paling luar biasa, tidak ada tandingannya. Dan disempurnakan juga oleh perkataan-perkataan Nabi kita, sunnah-sunnah Nabi kita, sehingga sempurna diri kita sebenarnya kalau kita berpegang teguh istiqomah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kebetulan jamaahnya banyak anak-anak, ini patut tema ini kita angkat. Jadi setidaknya Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, anak-anakku sekalian, caranya agar kita bisa bahagia, caranya agar kita bisa berjaya dalam hal apapun. Maka kata kuncinya adalah berpegang teguhlah kalian, berpegang teguhlah kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah jauh dari kesempitan, jauh dari hal-hal yang jelek, jauh dari kehidupan yang sempit, yang susah. Bahkan akan hadir kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, hati yang tenang dan sebagainya. Jadi diperkuat oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Ya, ada matanya berbeda-beda disampaikan. Ada yang pertama, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasul. Apa yang sering kita kenal lagi, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasul atau wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara untukmu atau untuk kita semuanya, yang kamu tidak akan tersesat selama-lamanya jika berpegang teguh pada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasul. Pertanyaannya, apakah kita sudah berpegang teguh istiqamah dengan petunjuk ini? Tentu jawabannya ada pada kita masing-masing. Ya, kalau kita pakai tagline kembali yang tagline-nya kawan sebelah masa berpegang teguh kembali Al-Quran dan Sunnah. Ya sebenarnya kita sudah ada di sana sebenarnya, hanya tinggal lagi keteguhan kita, keistiqomahan kita lagi. Umat Islam ini sebenarnya sudah bersama Al-Quran dan Sunnah. Cuman pertanyaannya, siapa yang lagi istiqomah dan itu? Siapa yang betul-betul memegang Al-Quran dan Sunnah, terutama Al-Quran kali ini. Sumber utama petunjuk bagi kita semuanya, sumber kebahagiaan, sumber sukses. Mau jadi apa saja kita hari ini. Nah, ini kan momentumnya pas nih. Mau jadi presiden, ini ada di sini petunjuknya. Mau jadi bupati, mau jadi gubernur, ya, atau mau jadi wali negara nantinya, insya Allah Ta'ala semuanya ada di sini. Ya makanya apapun itu, pingin bahagia, ya pingin lapang hidup kita, pingin tenang, pingin sukses, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh-soleha, kata kuncinya ada pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, lihatlah diri kita, keluarga kita, iyo oleh batu-batu,
berpegang teguh istiqomah dengan dua sumber petunjuk ini. Kayu lain, mana buktinya? Ini yang perlu kita ingatkan pada keluarga masing-masing. Ustaz, aku ingin juara 1 sekolah, ingin hebat. Nah, Quran. Ternyata Al-Quran bisa membuat otak kita cerdas. Ya, sering-sering baca, sering-sering ngafal, mudah-mudahnya semakin cerdas otak kita. Karena jaminannya ada. Ya. Al-Quran juga obat bagi kita semuanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, jelas ini. Quran itu juga bisa jadi obat. Makanya ada orang yang kalau sakit bawa jual Al-Quran. Ada ahli ruqyah. Ahli ruqyah itu mengobati pasien dengan doa-doa. Doa-doa yang terhimpun dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah. Itu yang dibaca. Nah, kecuali ke dukun, aku tidak bisa merekomendasi. Ustaz, ada dukun baca bismillah, hati-hati kita. Mereka juga punya trik. Awalnya baca bismillah, setelah itu udah tahu kayak bacanya. Makanya hati-hati kita. Kalau mau berobat, nah silakan nanti ke ahli ruqyah atau tabib maksud kita. Itu boleh. Tapi kalau ke dukun ini berbahaya. Sudah nanti kita konai, ya ibadah tertolak, itu berbuat syirik, dicap di Allah kafir asghar. Ini bagi siapapun yang mendatangi dukun, membenarkan perkataan dukun, ya mereka sudah berbuat syirik, amal ibadah tertolak, mereka termasuk kafir, kategorinya kafir asghar, kafir ketik. Tapi semua orang sebut kafir, ya udah kafir yuk, susah juga gitu ini. Baik Bapak Ibu, kita kembalikan ke materi kita malam hari ini. Jadi agar kita bahagia tadi ya, agar ketenangan, jauh dari kesempitan, maka kita mesti ya istiqomah, berpegang teguh dengan kitab Allah dan kitab Nabi kita, atau perkataan-perkataan Nabi kita, sunnah-sunnah Nabi kita. Dan untuk Al-Quran ada langkah-langkah konkret yang perlu kita lakukan. Langkah yang pertama adalah hendaklah sebuah keluarga atau kita semuanya tanpa kecuali rajin atau mau atau suka atau cinta membaca Al-Quran. Hal ini yang menjadi penyakit di tengah masyarakat kita. Keengganan sebagian masyarakat untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Padahal Bapak Ibu, anak ustaz semuanya, siapapun yang mau membaca Al-Quran Al-Karim, banyak kebaikan di sana. Ya Bapak Ibu ya, banyak kebaikan-kebaikan keutamaan bagi siapapun yang rajin, yang suka, yang hobi tilawah, yang suka qiraatul Quran. Mana kebaikan-kebaikannya? Nah, ini satu, Allah ajin siapapun yang ngaji itu, yang membaca Al-Quran, satu kebaikan. Lalu dilipat gandakan dikali 10. Nah, mana dalilnya? Ini dia. Man qara'a harfan ya min kitabillah. Siapapun yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran, falahu bihi hasanah. Maka baginya ada kebaikan. Wa hasanatu bi asyri amsalha. Lalu Allah itu digandakan menjadi 10 kebaikan tersebut. Nah, bayangkan tuh. Syekh baru tuh, ya. La aqulu alif lam harfun. Aku nak mengajar Nabi lo alif lam tu, alif lam itu satu huruf. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa min harfun. Jadi alif itu ci huruf, lam ci huruf, min ci huruf. Berarti alif lam mim. Ada berapa dulu? 30. Bayangkan, ini keutamaan pertama bagi orang yang baca Quran ini. Ya, dapat 10 kebaikan tiap-tiap huruf. Nah, kemarin kita cari. Membaca Quran ini dapat kebaikan menikah. Ibu, kalau baca Quran ini dapat kebaikan baru menikah. Tidak dapat. Anak-anak, kalau anak-anak baca komik, ada nggak dikasih pahala seperti ini? Satu-satunya pahala membaca dapat 10 kebaikan adalah Al-Quran. Maka beruntunglah anak-anak ustaz
siapapun di antara kita yang suka mengaji, yang suka membaca Al-Quran. Berikutnya, siapapun yang rajin mengaji, membaca Al-Quran, akan menghadirkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, tidak sempit mengenor. Kalau orang-orang yang pemalas mengaji, maaf ya, betul itu, lebih pengenang, utak sempit, ya, pengenang sempit, berpikir pendek. Maka tidak salah kalau ada orang yang bunuh diri, ya, atau berbuat tidak bagus. Sebenarnya pemikirannya sempit, lantaran tidak ada nur, cahaya Allah, cahaya Al-Quran dalam dirinya, tidak ada petunjuk, sehingga pengononnya pendek, akarnya singkat, sehingga berbuat tanpa berpikir panjang. Nah, makanya dulu siswa sekitar 6 tahun yang lalu pada itu di Tanah Datarku number 1 itu, ya, bunuh diri, ya, bunuh diri paling banyak di Indonesia. Lantaran apa? Ya, lantaran mungkin pada masa itu orang Tanah Datar sudah jauh dari Al-Quran. Bisa jadi kan? 2014 kalau tidak salah. Dalam 3 minggu atau 2 minggu meninggal 3 atau 4 orang kan? Itu luar biasa, beritanya mengerikan sekali. Sebenarnya jawabannya ada di Al-Quran sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya kita sudah jauh dari Al-Quran. Allah ingatkan, bagi mereka yang tidak ikut, ya udahlah, mereka akan mendapatkan kesempitan, termasuk sempit berpikir, pengono pendek, sehingga berbuat yang tidak gampang sekali mengakhiri hidupnya. Termasuk yang lain. Ya, ada juga yang mungkin ya mencemburkan diri ke danau Senggara dan sebagainya. Itu termasuk orang yang pendek akal. Namun bagi mereka yang rajin baca Al-Quran, ya Allah hadirkan ketenangan hati, ketenteraman jiwa, ya, otak yang yang cerdas, hati yang lapang, sehingga diingatkan Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Taala. Ana bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah berzikir dengan Allah itu adalah menenteramkan hati. Bapak Ibu, maka tidak salah Imam Syafi'i mengingatkan itu. Afdhalul zikri, zikir yang paling agung, yang paling kodam itu sebenarnya adalah Al-Quran. Makanya kita minimal adulah mengaji ya sekitik dalam setiap hari, walaupun setengah. Nah, baru untunglah sebenarnya guru-guru mengaji sebenarnya. Guru-guru mengaji kalau sudah sempat ngaji, inilah ngaji juga. Karena pas ngajar anak-anak. Makanya aku merasa rugi setelah aku soalnya mangkat atau apa itu. Setelah resign, ya, setelah berhenti dari guru ngaji, memang ada penyesalan juga, tapi bahana itu kondisinya. Aku dulu guru ngaji, guru TPA sampai dulu boleh dari SMA malah, tapi karena satu hal berhenti, ya karena sibuk ya. Nah itu akibatnya nih, sibuk ngurus ini, ngurus itu ya Ustaz. Rasa sibuk ya akhirnya itu berhenti jadi guru ngaji. Ya merugi hari ini ya. Jadi hari ini kok mesti ngaji masing-masing. Kalau nggak ngaji ya nggak ngaji lah. Tapi dulu kalau waktu jadi guru ngaji, kalau pernah sempat ngaji pribadi, sudah ngaji mengulang kajian anak TPA. Berapa anak TPA? Ada 30-40 orang. Bahkan kalau sempat 100 orang di Prajuang. Bayangkan tuh, dalam satu hari ngajar bersama anak, berarti dia mengulang membaca Quran sekian kali. Masya Allah, kan luar biasa. Ada ketenangan hati. Berikutnya Bapak Ibu, siapapun yang membaca Al-Quran nanti akan diberi syafaat. Mana dalilnya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an. Maka nanti akan datang di hari kiamat Al-Quran sebagai pemberi syafaat li ashabi, terhadap teman-temannya, terhadap sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Siapa teman Al-Quran? Satu di antaranya adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Anak-anak Ustaz, anak dulu. Anak-anak, halo. Lain ngaji dia. Lain, di mana? Di TPA di rumah? Oh, di TPA, mantap. Ibu-ibu lain ngaji tiap hari? Insya Allah ya. Bapak-bapak gimana? Lain. Alhamdulillah. Ini penting nih. Ya, bagaimanapun itu berusaha ngaji walaupun seketik.
sibuk-sibuknya kita, seindah-indahnya ulang jura kajian hafalan kita. Contohnya, ya membaca ayat-ayat dalam doa pagi sore itu, ya apa namanya itu? Al-Maksurat. Al-Maksurat. Kan ada doa ayat-ayat pemungkas itu. Al-Fatihah, 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, ayat kursi, 2 terakhir Al-Baqarah, trikul. Nah, minimal jangan sampai tidak ada ngaji gitu. Ya, harus kita baca itu agar nanti Al-Quran itu menganggap kita sebagai sahabatnya, sebagai ashabi, sebagai temannya. Nanti di akhirat ada peluang diberi syafaat. Nah, beruntunglah itu yang suku ngaji. Nah, ini jalan tadi ya, agar kita hidupnya tidak sempit, agar bahagia, senang, sukses, jaya dan sebagainya. Berikutnya, ajaran kedua nih, mau belajar termasuk mengajar. Berarti belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Ini luar biasa sebenarnya. Ada reward khusus dari Rasulullah bagi mereka yang ingin belajar, apalagi mengajar. Ada Rasulullah dalam hadis, ya, muttafaqun alaih, ya, Bukhari ada, Muslim ada, Daud, Tirmizi, Nasai, lengkap semuanya dari Utsman. Ya. Ada Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Berarti di antara jiwa manusia, hamba terbaik itu adalah orang-orang yang bergelut dengan Al-Quran. Bukan bergelut cokak, maksudnya bergelut itu, ya nih Quran tuh saya lihat nih. Beruntunglah orang-orang yang menolak matafis. Seratu menolak matafis kan? Seratu beruntung nih. Maafnya aku gini ke rencana, dia gak balik seratu. Tapi dari mana tidak tahu ini. Lalu tawaran di kertain dibagi-bagi kan? Nah, jadi sebenarnya beruntung guru TPA, beruntung guru matafis, beruntung guru-guru yang lain. Karena hari-hari mereka bersama Al-Quran. Kalau aku gini, ya lain ngaji, tapi ada kekurangannya. Kalau dulu ngajar anak banyak-banyak, sehingga banyak dapat kebahagiaan dari anak-anak tersebut. Bayangkan kan, awal aja anak-anak ngaji bahagia gitu. Kenapa? Karena kita bersama anak-anak kalau bersyukur, aduh nih, orang-orang yang bersyukur luar biasa gitu, happy terus. Makanya jarang orang kalau jual anak tidak happy. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak happy, tidak bahagia jual anak, ini dipertanyakan juga ya. Kenapa dengan anak tidak bahagia? Padahal bersama anak itu intinya bahagia. Makanya sebenarnya kalau dikaji-kaji, konsep pendidikan itu seharusnya untuk anak-anak murid uang, tidak diposonya dulu yang lain dulu. Dia gini kebahagiaan. Nah, main dah. Nah, sambil mengaji, baca Quran, ngapal, main. Tapi gini enggak, baru SD kelas 2, dan dia ada rumus-rumus, ya rumus-rumus yang susah. Kelas 3 sampai kelas 5, ini otak anak jadi jumur. Ya sih udah ada dulu. Sebenarnya kenapa di Indonesia ini seperti itu? Ya karena memang sistemnya kurang bagus benar. Nah, coba lihat kemarin waktu ada informasi sistem pendidikan model di Finlandia atau di tempat-tempat yang lain. Memang mereka memberikan kebebasan ke anak-anak seusia ini untuk belajar, bersenang-senang, bersukaria. Tidak ada tugas-tugas baik. Kalau ini kan enggak. Baru kelas 4, kelas 5, tugasnya sudah seperti anak SMA. Baru tahu sudah nih, anak kelas 5. Merasa ya orangnya, ini badannya seperti SMA lagi, SMP lah paling kita kan. Berbahaya. Jadi ternyata sistem kurikulum Morikoku harus direformasi sebenarnya. Nah, makanya pernah dulu ada kurikulum langit, saya belum masih bisa itu. Ya ada sedang kurikulum langit dulu ya. Ini luar biasa. Nah, siapa yang belajar dulu itu bagus. Cuman seperti apa kurikulumnya itu yang belum bapak pahami. Bagi mereka sudah tahu ini luar biasa. Kurikulum yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak neko-neko murid ini. Kembali menanggung. Dikecil sampai anak itu di matematika dayur, dikecilnya pintar di biologi dayur. Kembali menanggung. Sehingga tidak ada yang ahli. Nah, bayangkan dulu para guru itu di tempo dulu orang-orang salaf itu ya, mereka tuh konsen dengan satu ilmu. Walaupun ilmu ini mereka juga paham. Contohnya ada ahli kedokteran. Nah, ayo anak, saya paling hebat ahli kedokteran yang kita kenal.
Ibnu Sina. Ibnu Sina kan ahli kedokteran, medis, tapi dia juga seorang yang paham dengan Al-Quran, paham dengan fikih, paham dengan sunnah. Nah, harusnya seperti itu. Ada konsentrasi ilmu. Tanpa meninggalkan ilmu agama. Hari ini tidak. Kamari menanggung. Tidak juri sih. Makanya tidak salah. Ya, hari itu bersama-sama. Waduh, orang tua yang punya anak usia sekolah sebaiknya dimasukkan ke rumah tahfiz. Nah, agar nanti kita termasuk kategori orang-orang yang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Timbul lagi pertanyaan, Ustaz, itu rugi ya bu Ustaz? Baca bu, Pak, kami tidak guru. Baca dulu. Nah, sebenarnya guru yang paling utama itu bagi anak-anak adalah bapak ibu. Jadi sebenarnya bukan kewajiban guru TPA, guru tahfiz, guru sekolah untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Harusnya dari itu dulu apa amalnya. Cuma di anak-anak kecil itu, seandainya nanti yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, betapa ruginya bapak ibu nanti. Apa ruginya? Tidak dapat jariah ilmu yang bermanfaat dari anak itu sendiri. Ada contoh yang paling kecil. Contohnya bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah ini tidak bisa kita anggap sepele bapak ibu. Al-Fatihah itu minimal kita baca dalam sehari semalam berapa? 17 kali. Dengan adanya 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 rakaat minimal. Seandainya bacaan Al-Fatihah itu dari orang lain, siapa yang mendapatkan jariah ilmu yang bermanfaat? Nah, kan rugi gitu. Contohnya anak itu diajarkan di guru TPA-nya Al-Fatihah. Berarti setiap anak kita sholat, setiap anak itu baca Al-Fatihah, yang mendapatkan pahalanya adalah guru TPA. Nah, baru gitu tuh. Makanya aku sarankan, aku ingatkan pada dia bulan itu bersama. Adu anak itu yang mengajar Al-Quran pertama kali dari alif sampai ya, apalagi surah Al-Fatihah tersebut. Ini harapannya pada kita bersama, kita bersemangat. Jadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Itu bukan hanya untuk para guru saja. Guru di sekolah formal kan, guru TPA, guru MTA, guru tahfiz, guru rumah tahfiz, guru sekolah tidak. Tapi termasuk guru di rumah, ayah, bunda. Nah, silakanlah, ajarkan anak itu. Nah, guru Wijaya, berapa guru Wijaya? Berapa guru Wijaya? Ada yang mengatakan 28, betul. Yang mengatakan 29, benar juga. Mengatakan 30, betul juga. Sama, betul semuanya. Tapi pada dasarnya, huruf aslinya ada 28, kalau tidak salah ya. 28, ya. Kita ambil dia 29 ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, o, lo, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya, atau ditambah dalam alif ya. Dalam alif, hamzah, ya, berarti 30. Kalau yang mengatakan 29, dalam alifnya tidak ada. Baik, jadi ini mesti kita ajarkan kepada anak kita agar kita beruntung mendapatkan jariah pahala ilmu yang bermanfaat. Waalaikumsalam, Pak. Inilah langkah kedua Bapak Ibu anak sekalian. Waalaikumsalam.